Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi dalam pelajaran seni budaya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita masih sambungan pembahasan minggu lalu, yaitu minggu lalu ada yang masih ingat? Iya, minggu lalu pembahasan kita tentang konsep dan prosedur pameran. Dan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pameran dari karya seni rupa. Oke. Pelaksanaan pameran dari karya seni rupa mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama, penataan ruang, pelaksanaan pameran, dan penyusunan laporan. Oke, yang pertama itu ada pelaksanaan kerja panitia dan penataan ruang pameran. Oke. Di pelaksanaan kerja kepanitiaan merupakan puncak dari implementasi rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan pameran. Pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar bila semua pihak, khususnya panitia pameran, melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk mensukseskan pameran tersebut. Oke, selanjutnya penataan ruang pameran. Sebelum dilakukan penataan ruang pameran, panitia pameran terlebih dulu membuat rancangan denah ruang pameran. Fungsinya itu untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan karya yang serasi, pengaturan jarak dan tinggi rendah pandangan terhadap karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi sehubungan dengan penataan ruang, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada karya yang memiliki komposisi warna yang kuat hendak tidak didekatkan dengan karya dengan komposisi warna yang lemah. Oke, kenapa gitu? Karena kalau disatuin komposisi warna yang lemah nanti terlihat kusam, terlihat pudar. Jadi kan nampak kali bedanya gitu. Sedangkan ciri khas setiap seniman itu beda-beda, ada yang emang ngejreng, ada yang emang terang, dan ada yang emang warnanya lemah gitu. Jadi jangan didekatkan. Kalau bisa tumpukannya itu pun tumpukan yang senada, yang warnanya kuat-kuat, yang warnanya lemah-lemah gitu. Oke, kemudian karya dengan komposisi warna yang kurang hendak tidak diletakkan pada ruang yang sedikit sinar karena akan semakin memperlemah warna yang ada. Oke, ini nanti berhubungan dengan pencahayaan. Untuk yang karya yang warna-warna lemah itu nanti lampunya lebih mencolok gitu. Semua emang bisa pakai lampu, tapi lebih baik kalau yang warna-warna redup itu menggunakan lampu khusus. Oke, selanjutnya pemberian cahaya lampu jangan sampai menyilaukan mata atau mengganggu pandangan orang yang melihatnya. Ya, jadi jangan terlalu terang, jangan timbang-timbang warnanya redup, warnanya terang kali jadi silau, jangan juga ya. Oke, selanjutnya pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini tadi itu khususnya jika dilakukan di indoor. Kalau pamerannya itu di ruangan, di dalam ruangan gitu ya. Oke, yang keempat ini pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ya, oke, nanti kita akan bahas. Selanjutnya, pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh penikmatnya harus dibuat condong ke bawah sehingga mudah dinikmati.
Ya, selanjutnya letakkan beberapa pot bunga dan tanaman untuk memperindah dan menyegarkan ruangan. Ini termasuk yang indoor juga. Selanjutnya, letakkan karya 3 dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke, khususnya 3 dimensi ini biasanya karyanya itu diletak di tengah atau di yang enggak tengah-tengah kali. Kadang pokoknya tempat yang bisa diputari lah. Nanti karyanya itu tempat yang lapang, karena kalau 3 dimensi kan kita akan melihat dari berbagai arah. Jadi usahakan untuk karya 3 dimensi itu tempatnya emang karyanya itu emang bisa dikelilingi gitu. Oke, selanjutnya pengelompokan karya harus memperhatikan ukurannya. Ya, jadi disusun sesuai ukurannya juga. Kemudian jika tidak ada AC, perlu menempatkan kipas angin untuk menghilangkan suasana panas. Oke, ini khususnya di indoor juga, di dalam ruangan. Karena kalau di pameran itu kan otomatis orang lama. Jadi kalau nggak ada AC atau kipas angin kan panas gitu ya. Kalau untuk outdoor ini nggak perlu. Oke, selanjutnya sediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Ya, sampah penting juga ya, karena kalau pameran itu kan bukan sebentar. Jadi pameran tuh paling bentar itu 1 hari kan. Jadi otomatis orangnya ganti-ganti ya. Jadi kalau buang sampah sembarangan, kenapa nanti joroknya? Atau adalah khusus panitia kebersihan juga untuk memperlihatkan kebersihan ruangan, itu juga bisa. Oke, ini dia penataan alur masuk pengunjung. Oke. Penataan alur arus pengunjung perlu disesuaikan dengan kondisi ruang. Dalam pameran sekolah dapat dibagi menjadi 2 model, yaitu pertama pengaturan lalu lintas pengunjung bila pameran dilakukan di dalam ruangan kelas dengan 1 pintu. Oke, jadi pintu yang digunakan hanya 1 pintu masuk dan pintu keluar hanya 1. Jadi bisa dibayangkan lebih kurang nanti itu seperti inilah arusnya ya, berarus gitu ya. Oke, selanjutnya jadi kalau bisa di setiap tempat pameran itu dibuat juga rambu-rambunya, nanti ditunjukkan tanda panahnya, jadi biar nanti pengunjung tahu kemana harus rutenya itu kemana gitu. Kadang kan pameran ada tuh langsung masuk aja terserah mau sebelah mana gitu kan. Jadi kalau bagusnya itu buat jalurnya gitu. Ya tunjuk juga pakai alat-alat penunjuk arah gitu. Mau yang lebih unik bisa, nggak harus tanda panah, nggak harus apa gitu kan. Oke, selanjutnya pengaturan lalu lintas pengunjung bila pameran dilakukan di dalam ruang kelas dengan 2 pintu. Oke, kalau untuk 2 pintu ini untuk memungkinkan tidak terjadinya kemacetan, karena pintu keluar dan pintu masuk itu berbeda ya. Masuk nih, pintu keluar. Sedangkan kalau yang untuk ruangan 1 pintu itu biasa lebih sering terjadi kemacetan sih, karena pintu masuk dan keluarnya 1 gitu kan. Jadi sering antri. Jadi kalau untuk khususnya kalau untuk dilakukan di waktu corona ini lebih cocok nih ruangan pameran 2 pintu. Nah, masuk dan keluarnya beda. Oke, selanjutnya penataan dan penempatan karya. Penataan karya yang dipamerkan dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis, ukuran, warna, tinggi, rendah pemasangannya. Oke, bisa kita lihat pada gambar pertama ini. Itu gambar pameran 3 dimensi. Oke, jadi bisa dilihat yang pertama itu ini ya, gambar ini ya. Oke, yang pertama itu tidak tepat. Kenapa? Karena itu kan 3 dimensi, taruhnya terlalu tinggi, jadi nanti
nggak semuanya bisa terlihat. Sedangkan yang kedua, kenapa tidak tepat? Karena terlalu rendah, kita harus bungkuk. Sedangkan yang paling betul itu, yang tepat itu ini, horizontal mata kita sesuai tinggi kita gitu. Dan dipikirkan juga nanti untuk pengunjungnya gitu. Jangan nanti kalau misalnya temanya ini tema untuk tema-tema karya tema untuk yang bersangkutan dengan anak TK gitu. Jangan pula lah dibuat nanti setinggi kita gitu kan, ya diturunkan sedikit gitu. Jadi tergantung kita perlu mikirkan juga siapa nanti penikmat seninya atau penikmat atau pengunjungnya gitu. Oke, ini yang kedua, ini jika dilakukan karya 2 dimensi. Oke, kalau 2 dimensi itu bisa horizontal mata, sejajar mata, atau ke atas juga bisa, ke bawah juga bisa, agak turun ke bawah. Oke, tapi itu tadi kalau ke atas usahakan posisi karya itu agak dibungkukkan, agak dicondongkan ke bawah. Karena misalnya kan nanti ada pun yang melihatnya orang yang tidak setinggi kita, jadi kan kita bisa melihat karena dia condongnya ke atas, pasti lebih mudah dinikmati gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ini juga bisa. Kenapa gitu? Karena penempatan karya 2 dimensi ini biasanya kan ada yang tumpuk-tumpuk, ada yang di atas ini, ada yang begini gitu, bisa-bisa aja. Pokoknya jangan ke bawah kali, yang masih enak dilihat lah gitu. Oke, selanjutnya C, penataan pencahayaan. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam penataan ruang pameran adalah aspek pencahayaan. Oke, penataan cahaya ruang pameran dikelompokkan menjadi pencahayaan secara khusus, yaitu pencahayaan terhadap karya dengan menggunakan spotlight, dan secara umum itu pencahayaan ruang pameran untuk kepentingan pengunjung membaca katalog, folder, dan sebagainya. Pencahayaan terhadap karya ini diupayakan tidak menyilaukan pandangan pengunjung. Iya, betul. Oke, ini ya. Ini yang disebut dengan pencahayaan penataan cahaya secara khusus atau spotlight. Ini semua itu kan ada, lihat menjurunya ke karya-karyanya. Oke, lampunya itu nggak boleh terlihat, tapi lampunya itu ini kecil-kecil ini lampunya ini ya, spotlight. Sedangkan yang untuk 3 dimensi bisa dibuat seperti ini untuk karya 3 dimensi, bisa dikasih satu lampu aja. Oke, itu dia penataan pencahayaan. Selanjutnya masuk ke udah siap tadi kan, baru masuk ke pembukaan pamerannya. Oke, ini pamerannya udah dimulai nih, kan dibuka. Pelaksanaan pameran di karya seni rupa di sekolah biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana, pembimbing, serta acara sambutan sekaligus pembukaan pameran oleh kepala sekolah atau yang mewakilinya. Nah, ya kalau di sekolah, kepala sekolah atau yang ketua panitia. Pada waktu pembukaan biasanya setiap pengunjung dibagi katalog pameran dan dipersilahkan untuk mencicipi jamuan yang telah disediakan oleh panitia. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pengunjung mengunjungi ruangan pameran, diantaranya. Oke, jadi di sini ada katalog. Jadi katalog ini sangat penting. Di situ nanti disitulah nanti gambaran dari pameran itu. Jadi di katalog itu ada judul dari pameran atau tema dari pameran yang dilakukan, kumpulan-kumpulan karya dan nama-nama karyanya, serta penjelasan karya. Terus karya itu punya nama karya gitu ya, senimannya. Terus kemudian disitulah nanti apa tujuan pameran itu,
dan siapa-siapa saja yang melakukan pameran itu gitu lah. Jadi ya katalog itu gambaran tentang pameran tersebut. Tapi ini beda ya dengan laporan pameran. Katalog itu emang khusus untuk karya-karya. Oke, ini tadi yang harus diperhatikan. Beberapa hal yang harus perlu diperhatikan ketika pengunjung mengunjungi ruang pameran. Oke, di sini panitia pameran bekerja. Yang pertama itu pengunjung diupayakan mengisi buku tamu. Oke, kenapa gini diperlukan? Karena ini nanti menjadi laporan untuk laporan akhir kegiatan pameran di sekolah. Untuk laporannya ya. Kemudian yang kedua, bila masih ada pengunjung yang hadir diberi katalog. Ya, ini misalnya kalau masih ada katalognya bisa dibagikan. Kan biasanya tuh pengunjungnya banyak. Jadi kalau nggak harus dikasih juga semua katalog. Bisa kita lihat kalau mereka satu gerombolan atau atau sekelompok, itu kasih aja satu kelompok tuh beberapa orang, nggak harus satu-satu gitu, agar semua bisa kebagian. Selanjutnya yang ketiga, sewaktu-waktu panitia mengamati suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan keutuhan karya yang dipamerkan. Ya, bisa aja jadi kan, bisa aja di tengah acara lampunya mati atau pameran atau karyanya dia bermasalah gitu. Jadi ini harus dipantau terus. Oke, selanjutnya untuk memandu para pengunjung pameran dalam menikmati materi pameran, maka peran seksi stand sebagai pemandu pameran perlu bekerja secara profesional, perlu memberikan arahan dan penjelasan kepada para pengunjung. Oke, ini enggak wajib satu-satu. Pokoknya misalnya kalau di ruangan atau dia punya berapa sudut, buatlah per sudut itu satu panitia, satu orang. Jadi dia nanti yang menangani di sudut, misal sudut kiri satu. Pokoknya di sekitar itu nanti dialah menangani untuk menjelaskan karya, misalnya ada yang nanya atau ada yang nggak ngerti gitu kan. Jadi untuk memudahkannya gitu. Karena kalau untuk satu pengunjung satu itu bakal membutuhkan panitia yang banyak gitu. Jadi untuk lebih mudahnya begitu aja. Oke, selanjutnya pengunjung pameran hendaknya mengisi buku kesan dan pesan. Kenapa? Hal ini sangat berguna untuk menilai tanggapan pengunjung terhadap proses pelaksanaan pameran dan karya yang dipamerkan. Ya, ini juga bisa nanti masuk ke dalam laporan kegiatan. Jadi kita tahu apa kelemahan dan kelebihan acara pameran yang telah kita lakukan. Itu. Oke, selanjutnya laporan kegiatan. Pameran laporan kegiatan pameran di sekolah secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Oke, jadi yang buatnya ini semua panitia, bukan hanya ketua atau sekretaris atau bendahara ya, tapi semua panitia. Kemudian laporan ini kemudian ditujukan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Ya, ini untuk bukti telah dilakukannya pameran. Kemudian ini untuk sponsor jika ada sponsor. Laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor utama jika pihak sponsor memintanya sebagai penyandang dana utama kegiatan pameran. Pihak sponsor biasanya ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikannya digunakan secara baik oleh panitia. Tuh, kalau untuk sponsor ya. Selanjutnya, laporan kegiatan pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja, tetapi juga kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya. Oke, jadi untuk laporan kegiatan pameran itu emang serinci-rincinya dibuat tentang pameran itu. Jadi nanti kan di situ ada seperti proposal biasa, tapi disebutkan juga lah kelemahan dan kelebihannya.
jangan kelebihan-kelebihannya aja gitu, kayaknya serinci mungkin. Kesan dan pesan tadi juga dimasukkan, kesan dan pesan pengunjung. Kemudian selanjutnya laporan berfungsi juga sebagai alat evaluasi kegiatan sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia dalam kegiatan pameran di masa yang akan datang. Iya, itu dia. Jadi kayak belajar dari pengalaman gitu kan, kami bisa dilihat yang pertama itu apa sih kelemahannya, dan itu tidak akan terjadi lagi ke pameran-pameran selanjutnya gitu. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, jika ada yang mau ditanya silakan bisa di chat di WA. Oke, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.